kelas 11 DPIB ya? Betul. Saya masuk di sini ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menuju siang semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh siapapun yang mau memimpin doa. Saya Bu. Silakan Akmal. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan, saya kembalikan. Terima kasih Akmal. Karena ini kita pertama kali di kelas 11, baru pertama kali kita ketemu, jadi saya akan berkenalan terlebih dahulu. Melihatnya tergila-gila. Saya Nisrin Tufaila. Kalian bisa manggil Ibu Nisrin ataupun Ibu Ninis. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan mengajar, sebentar ya, sambil menunggu saya menyiapkan ini. Jadi kalian kan udah pada megang gadget ya. Nah nanti, aduh, punya ya itu saya lihat. Nah oke. Jadi karena sekarang pelajarannya memakai gadget, nanti kalian buka saja, oke, sambil nungguin dipersiapkan terlebih dahulu. Enggak, kalkulator aja ya, kalkulator. Oke. Oh iya, sebelumnya tadi saya lupa belum absen ya. Oke. Jadi karena kita belum kenalan juga, kita absen dulu satu-satu. Yang pertama tadi ada Amal, ada ya. Selanjutnya ada Azahra Diva. Oke. Terus ada Tasya. Oke. Ira Ramadhani. Oke. Selanjutnya ada Tanjani. Dan yang terakhir ada Feren. Oke. Lihat dari jumlahnya semuanya hadir ya. Oke, kita masuk ke dalam pelajaran. Saya mengajar apa? Kalian tebak ya, tebak. Oke. Wow. Oh, ini apa? Wow. Oke. Oke. Kenapa saya memunculkan uang pertama kali? Karena kalian mah kalau kena uang semangat ya. Jadi biar semangat gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada gedung. Nah, apakah kalian bisa menyatukan uang dengan gedung? Apakah bisa bersatu tuh? Bisa. Nah, di mata kuliah ini apa mata kuliah apa ini? Ada yang bisa tebak? Ekonomi syariah. Bukan ya? Ada yang tahu lagi? RAP ya, benar ya. Kita di sini akan mempelajari rencana anggaran biaya konstruksi. Nah, sebelumnya pasti kalian udah pernah gitu mendengar kata RAB. Bahkan RAB itu bukan hanya di konstruksi saja gitu. Dimanapun kalian misalnya ada kegiatan apa pasti ada rencana anggaran biayanya. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa itu RAB? Rencana anggaran biaya. Oke, benar. Rencana anggaran biaya adalah apa? Oke, boleh. Semua biaya dari awal hingga akhir. Oke, benar ya. Perhitungan dari awal sampai akhir. Oke. Kita langsung saja masuk. Menurut Soeharto 1995, rencana anggaran biaya itu adalah perhitungan semua biaya dari awal sampai akhir yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksana pekerjaan yang mau dibangunnya. Nah, berdasarkan kita melihat gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan dibangun. Oke, nah di RAB itu kenapa sih gitu kita harus menghitung rencana anggaran biaya? Misal kita mau membangun bangunan, nah kenapa kita harus menghitung terlebih dahulu? Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghitung RAB-nya gitu? Oke, mencegah pemborosan Bu. Iya benar. Biasanya kita suka mendengar kata mangkrak ya. Nah itu nanti kalau misalnya kita tidak merencanakan terlebih dahulu,
bangunannya bisa mangkrak gitu. Nah, ini kenapa RAB penting gitu. Nah, pertama, RAB berperan menghindari pengeluaran yang tidak perlu seperti mangkrak gitu ya, memastikan anggaran itu digunakan sesuai rencananya. Nah, selanjutnya ada dokumen RAB ini memberikan juga kejelasan ke semua pihak gitu yang mau membangun. Dan yang terakhir, tanpa adanya RAB kita bakal merasakan yang namanya mangkrak gitu ya. Dan itu tuh tidak boleh, semoga tidak terjadi gitu di proyek yang kalian lakukan nanti. Oke. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya banyak ya biaya yang bakal kita pelajari gitu. Nah, saya hanya memberikan 3 saja. Yang pertama biaya material, peralatan, dan juga biaya upah. Dilihat dari sini ada material. Selain ini, apa ada yang bisa menyebutkan material apa saja yang biasa dipakai di bangunan, di konstruksi, di proyek? Semen. Oke, beres. Semen, besi, batu bata. Oke, benar. Alat-alat. Ekskavator, water pass. Oke. Dan terakhir biaya upah. Upah itu biasanya diberikan kepada siapa aja? Upah kantor. Oke, benar ya. Kita lanjutkan. Nah, yang tadi benar ya. Material di sini saya masukkan ada batu bata, semen, cat, kayu, pasir, dan lainnya gitu ya, banyak. Nah, perhitungan biaya material ini ada biasanya kita menghitung kuantitas dan harga satuan. Selanjutnya, tadi alat ya udah disebutkan. Nah, kalian tahu ini ada pernah lihat? Molen ya. Nah, nanti kalau misalnya ketemu ini jangan disebut molen lagi ya, tapi truk mixer. Oke. Selanjutnya ada concrete pump, dan yang terakhir ada concrete vibrator. Nah, perhitungan biaya alat ini itu ada durasinya dan biaya operasionalnya. Nah, oke. Selanjutnya tadi udah ya, upah disebutkan sama kalian bener, yaitu ada diberikan kepada mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja. Dan perhitungannya yaitu durasi kerja, jumlah tenaga kerja. Nah, sekarang saya akan memberikan soal gitu ya, latihan soal. Tapi saya dulu nih yang jawab, nanti bakal ada di belakangnya latihan soal seperti ini, kalian harus bisa mengerjakan. Makanya dengerin ya, dan juga siapkan itunya, gadgetnya, kalkulatornya. Nah, sebelumnya mungkin di kelas 10 kalian pernah mempelajari gambar teknik, di mana kalian udah pernah melihat denah pondasi seperti ini? Pernah? Oke. Oke, kita lihat ini. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah menghitung panjang pondasi. Nah, kita hitung dulu vertikal ini, seluruh vertikal yang ada di sini, panjangnya ada berapa? Oke, kita ambil sekarang 18,8 ya, nanti kalian hitung ini. Oke, setelah itu panjang horizontalnya ada ini. Oke, ditambah aja hasilnya 21. Oke, dan yang terakhir kita tambahkan ini dan ini ya. Jadi hasilnya 39,8 meter. Oke, dimengerti? Oke, mudah ya, tinggal tambahkan saja. Oke, selanjutnya setelah menghitung panjang pondasinya, karena pondasi ini adalah pondasi batu kali, jadi berbentuk seperti trapesium gitu ya. Dilihat ini ada panjang bawah, panjang atas, dan juga tingginya. Oke, cara menghitungnya yaitu lebar atas, yang atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi. Nah, sudah ada ya, di situ udah ada lebarnya, tinggal masukkan saja. Lalu masukkan 0,4 ditambah 0,8 dibagi 2 dan dikalikan 0,8. Hasilnya segini, di meter persegi. Oke, udah ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah tadi sudah dijelaskan ya, ini ada hasilnya panjang pondasi, dan juga tadi ada hasil dari bos penampang pondasinya sendiri. Itu kita langsung saja kalikan hasil dari panjang pondasi dan juga hasil bos penampang. Dan kita mendapatkan volume pondasi batu kali yaitu 19,104 meter kubik. Oke. Nah, belum selesai nih. Ini kan baru cuman kita dapat volumenya saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke RAB-nya. Nah, yang dibutuhkan di RAB itu ada AHSP, itu analisa harga satuan pekerjaan.
di sini tuh saya mengambil di 2025. Kalian bisa cari di internet ASP dan ini nih bisa dilihat ada linknya, tinggal pencet ya di sini atau kalian boleh cari. Nah, di sini saya mengambil pemasangan 1 meter kubik fondasi batu belah. Nah, tadi kan sudah dilihat ya ada berapa meter meter kubik. Nah, sekarang ini cuman hanya 1 meter kubik ya. Oke, 1 meter kubik. Nah, ada apa saja sih dalam ASP? Ada apa aja? Uraian, kode, kesatuan. Nah, di dalam ASP hanya sampai koefisien. Jadi kita di dalam ASP itu hanya mengambil koefisiennya saja. Setelah itu harga satuannya kan belum ada. Nah, kita mencari harga satuannya itu, misal kita lihat ya. Yang ini tuh di Kabupaten Bogor misalnya rumahnya. Oke. Nah, kita masukkan saja cari harga satuan Kabupaten Bogor. Nah, di sini ada harga mandornya, perharinya berapa, tukang batu, pekerja, dan juga ada spesifikasinya yang tadi ada di dalam ASP tuh. Kayak bahannya batu belah, semen, dan pasir. Nah, oke. Kita langsung saja masukkan ya. Nah, saya berikan contoh dulu. Selanjutnya ini dikali ini. Oke. Hasilnya 274.000. Nah, selanjutnya kalian boleh hitung sendiri, oke? Yang sudah mendapatkan jawabannya silakan acungkan tangan. Yang kedua, tukang batu, berapa jumlah harganya? 109.908. Oke. Mandornya? 45.300. Oke, benar ya. Nah, setelah ini kita menjumlahkan jumlah harga tenaga pekerjanya. Oke, berapa? 430.000. Oke, selanjutnya ada bahan. Sama seperti yang tadi tenaga kerja dikalikan. Hasilnya berapa? 409.920. Oke, selanjutnya? 324.000. Oke. Dan yang terakhir ada pasir pasang 163.000. Oke, jumlahnya segini ya. Dan kita jumlahkan saja jumlah harga tenaga kerja dan jumlah harga bahannya. Nah, ini merupakan harga dari hanya 1 meter kubik. Sedangkan tadi kita membutuhkan 19 kubik ya. Nah, maka dari itu kita kalikan saja hasil dari tadi HSP yang tadi dikalikan dengan volume fondasi yang awal. Hasilnya sama dengan 384.360 rupiah. Oke, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, mungkin itu, dan sekarang saya akan memberikan latihan soal gitu ya, karena kalian udah mengerti. Nah, sistemnya seperti ini ya. Jadi tadi kan ada perhitungan sebelumnya, ada bahan, tenaga kerja. Nah, untuk kelompok 1 bahan dan tenaga kerja saja. Nanti setelah selesai kalian menghitung, jawabannya pindahkan ke sini ya. Selanjutnya kalian yang menghitung ASP-nya. Yang terakhir menjumlahkan semuanya ya. Oke? Bentar ya, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanya ya. Saya tadi Bu yang di sana. Coba yang pertama lagi ya. Ya, kayak yang tadi lihat Oke. sama gitu Bu. Chelsea itu di mana? Nih, yang pertama ini. Tungguin kelompok 1 dulu ya. Di sini Bu atau di kertas lain? dalam aja. Oh, boleh. Gini Bu. Jadi vertikal dulu. Tuh, pertama ada pajang vertikal dulu. Berapa semuanya? 4 tambah 2 tambah 3 10. Iya. Oke, boleh. Bentar ya. Jadi kamu lagi ngejelasin. Iya.
aneh deh. Kamu mau gimana? Kelompok itu kan apa? Ini siapa bu? Bu, aneh dia. Apa mau mana? Stop. Ya aneh. Oke. Kan ini sini sama sini. Hitung. Ya, kalkulatornya mana? Sabar. Hasilnya Oh, ini hasilnya. Oh, Kevin berapa Kevin? Oke, dia tanya Kevin, dia minta mau Bu. Gimana sih? Kevin, bagi dong, Kevin bagi. Tadi hasilnya berapa? Oh, ada. Belakang, ini Kevin. X ini mendapat 100. Kevin cuma wai. Oh iya, kalau misalnya ini salah, kelompok satu salah, kalian juga salah ya. Gak apa-apa Bu, Kevin pintar. Cowok itu kan cewek-cewek. Dia mengikut cewek-cewek. Kevin. Apa sih? Kevin sama Suki. Kayak sepasan jauh. Gak batas. Gak batas ini ngobrol. Dia tuh gak punya. Gak tahu aku juga deket banget. Enggak nih. Itu namanya siapa nih tanya? Kamu namanya siapa? Aku ikut-ikutan terus. Oke, ayo jangan ngobrol, kelompok satu, ayo. Sini ditulis Bu. Nanti kalau udah ada hasilnya, Akmal tulis di depan. Kevin Bu. Kevin pakai P Bu, Kevin. Ya. Sunda banget. Oh, orang Sunda. Aduh. Aku nggak bisa nulis. Kok kayak nggak dihitung? Kan sudah di COC dia mau masuk COC. itu baru. Belum tahu. Dasar baca SMA. Jawabannya aja. Kevin beneran. Karena tadi yang Ibu bilang ya untuk awal pengerjaannya tuh dari vertikal dulu gitu ya. Jawabannya aja. Oh, Soalnya tamat lama ya. apa tuh? Agak sombong Bu. Ntar Bu, agak sombong dia Bu. Biar kelihatan jenius. Biar jenius. Yang sabar. Bentar ya. Kevin lagi fokus. Kevin lagi fokus jangan tinggal sini. Oke, tepuk tangan dulu. Belum tahu ya, nanti kita lanjut dulu ke kelompok 2. Silakan, udah. Apakah Ini ya. Ini paling jago Bu ya. Hasilnya aja ya Bu ya. boleh? Jagoan gitu. Jagoan. Apa?
Kau apa? Itu yang pertama kamu sampai panjang total belum masuk ke volume. Oh iya. Aduh Kevin. Kevin lanjutkan ya di situ nanti. Oh ini ada dua. Lanjutin nggak? Kalau enggak, ayo enggak. Oh luas penampakannya belum. Iya mas, iya mas. Aduh Kevin, grogi banget tadi. Sok. Ini dulu, hitung dulu. Dari situ dulu. Dulu ya Bu, soalnya barusan belum. Mukanya sebenarnya. Ini aja. Ini. Yes. Oke, tepuk tangan dulu buat ini ya. Hebat banget kamu. Itu belum pakai satuannya. Oh tuh, ada yang mau lanjutin? Nggak jadi. Oke. Karena ini rupiah ya, nggak pakai satuan, oke. Cari-cari salah. Cari-cari salah. Cari salah. Oke, ini udah ada jumlah 1 meter kubiknya. Yang dibutuhkan 16 kubik. Nah, untuk kelompok yang terakhir silakan. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini dari kelompok 1 sudah menghasilkan luas penampangnya ada 16,065 meter kubik dan jumlah harga per meter kubiknya di sini udah ada. Jadi buat totalnya kita tinggal langsung masukin aja. Total sama dengan luas penampang. Enggak. Tinggal usap aja. Usapnya ke gelas ya. Ibu keren deh. Enggak kasih terus. Aku kagak pernah lihat yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kelompok 1 salah, semuanya salah. Kalau kelompok 1 benar, Kevin nggak ada, Kevin ada. jadi hasilnya berapa? Dia Kevin. Tapi kalau dipanggil nggak ya? Kevin tanya nama Kevin. Nama sebelah Kevin. Nama sebelah. Dia siapa sih? Siapa nama apa sih? Jangan lama lu sih. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke ya, sekarang kita lihat dulu apakah benar hasilnya. Jadi 22 juta. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ternyata benar ya hasilnya. Nah, saya kan ini udah pakai aplikasi ya, Excel. Nah, nanti kalian minggu depan kita di ruang komputer gitu ya, kita mempelajari RAB memakai Excel. Oke. Jadi udah mengerti? Mengerti. Saya sudah anggap kalian mengerti dan
hampir habis. Kita akhiri saja. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke perhitungan slope ya. Nah, kita tutup aja. Boleh? Kevin? Mam? Ayo, aku berangkat. Oke, setelah pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke. Terima kasih semuanya. Saya ada pantun sedikit ya. Asik. Habis praktikum tak ingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.